Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan ridho dan inayahnya kita dapat bertemu walaupun via video dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan anak-anak sekalian, nama saya Olga Gusi Putri. Kalian bisa memanggil saya Bu Olga. Rumah saya tidak jauh dengan SMA Negeri 1 Muncar, mungkin bisa ditempuh sekitar 5 sampai 10 menit menggunakan motor. Saya berdomisili di Tapanrejo. Kalau mungkin anak-anak sekalian tinggal di daerah Tapanrejo atau mengetahui wilayah Tapanrejo, rumah saya itu dari perempatan Pasar Tapanrejo ke utara. Mungkin nanti jika pandemi sudah mulai mereda, ada yang mau bersilaturahmi ke rumah saya, monggo dipersilahkan. Anak-anak sekalian, di sini saya ditugaskan oleh sekolah untuk menjadi wali kelas dari kelas 10 IPS 1. Dan kebetulan Bu Olga sekarang mengampu mata pelajaran sejarah. Anak-anakku sekalian, pembelajaran ke depan itu masih kemungkinan besar selama PPKM masih diberlakukan, yaitu sampai tanggal 20 Juli, pembelajaran kita masih menggunakan daring atau full daring, sehingga diperlukan kerjasama antara kami, para guru, dengan kalian sebagai siswa. Sebelumnya mungkin saya belum mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk seluruh siswa baru, khususnya kelas 10 IPS 1 yang nantinya insya Allah akan saya bina mulai tahun ajaran dari tahun ajaran 2021 hingga tahun 2022. Anak-anakku sekalian, mungkin tadi sudah saya singgung, jika pembelajaran ke depan itu masih menggunakan daring. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ikut dalam pembelajaran. Karena jika ada pun kendala yang dihadapi selama proses daring, silahkan untuk berkoordinasi dengan saya selaku wali kelas. Karena kebetulan kemarin saya juga sudah dimasukkan ke dalam WA group, maka kalian bisa melakukan komunikasi dengan saya melalui via WA. Ataupun jika kalian sudah membuat grup Matpel dan di sana sudah dimasukkan guru pengampu, maka bisa berkoordinasi dengan guru pengampu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ikut pembelajaran, walaupun saat ini kita memang harus melakukan pembelajaran secara daring. Anak-anakku sekalian, selama pembelajaran daring, mungkin jika ada kendala terkait dengan HP, sinyal, itu bisa diberikan solusi. Salah satu caranya yaitu ya kalian bisa WA saya, nanti saya berikan solusi, atau kalian bisa japri ke guru mata pelajaran, nanti juga akan diberikan solusi. Kemudian ketika nanti pandemi ini sudah mereda, kita dimungkinkan untuk bisa melakukan tatap muka secara terbatas. Jadi kemungkinan daring 50% dan luring 50% ini akan lebih mudah. Karena apa anak-anak? Kalian bisa jika ada sesuatu yang mungkin bisa ada kendala selama proses pembelajaran terkait dengan materi, bisa kalian tanyakan pada saat tatap muka. Anak-anakku sekalian, ini hal yang biasa atau sering Bu Olga sampaikan. Kalian adalah murid IPS. Jadi perlu saya tekankan bahwa stigma IPS, bahwa kalian misal memiliki niat, Bu saya mau masuk IPS karena saya mau santai, Bu saya mau masuk IPS karena saya pengen nakal, itu tidak boleh. Pasti ketika ada beberapa tindakan yang mungkin
menyalahi aturan atau mungkin kalian tidak aktif dalam pembelajaran, maka mau tidak mau hal tersebut akan saya beri tindakan. Tindakan pertama mungkin masih ada di tangan saya. Mungkin kita bisa bicara dari hati ke hati, permasalahan apa. Kemudian jika dari saya sudah tidak mempan, maka yang kedua adalah dari pihak sekolah mendatangkan orang tua. Begitu, karena pada dasarnya ketika kalian sudah masuk di SMA Negeri 1 Muncar ini, sudah taken kontrak menjadi siswa SMA Negeri 1 Muncar, maka segala tugas dan kewajiban yang ada harus dikerjakan. Segala peraturan yang ada harus ditaati. Begitu. Jadi menurut saya tidak ada bedanya IPA dan IPS. Kalian bisa melakukan yang terbaik di IPS, siswa juga bisa melakukan yang terbaik di IPA. Kemudian perlu Bu Olga sampaikan juga, mumpung kalian ini masih di awal, ada beberapa poin penting yang terkadang disepelekan oleh siswa. Contohnya ketika masih masuk itu kadang ada yang santai-santai. Padahal selama sudah berjalan sekitar 2 tahun ini tidak ada ujian nasional. Maka ketika nanti kalian akan masuk ke perguruan tinggi, yang digunakan salah satunya adalah nilai rapot, yaitu melalui jalur senam PTN. Mungkin kebanyakan dari kalian dan saya berharap banyak yang akan meneruskan ke perguruan tinggi. Salah satu caranya bagaimana, Bu? Salah satu cara mudahnya, kalian bisa lolos tanpa tes dengan menggunakan rapot. Jadi nilai kalian rapot dari semester 1 hingga semester 5 itu akan digunakan oleh pihak sekolah dan diajukan untuk kalian layak atau tidak mengikuti senam PTN. Kemudian dari sekian peserta atau peserta didik di kelas tingkatan kalian itu hanya diambil, tidak semua bisa diambil. Kemudian kalian nanti juga akan setelah lolos dari tingkatan SMA kalian, maka kalian akan mengajukan di perguruan tinggi sesuai dengan nilai rapot kalian. Boleh nanti berkonsultasi dengan pihak BK. Kemudian selanjutnya yang mungkin perlu saya juga sampaikan, ketika pembelajaran daring ini masih berjalan, khususnya untuk kelas 10 IPS 1, saya mohon nanti ketika akan japri atau WA guru, baik guru matpel ataupun wali kelas, mohon untuk WA sesuai atau sistematikanya itu benar. Cara WA-nya bagaimana, Bu? Mungkin bisa saya sedikit sampaikan sistematikanya. Yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nama saya, misal, nama saya Bintang dari kelas 10 IPS 1. Kemudian sampaikan kendala apa yang kalian hadapi atau permasalahan apa yang ingin ditanyakan oleh guru terkait. Begitu. Jadi tidak tiba-tiba Assalamualaikum, saya mau bertanya, Bu. Begitu, jangan begitu, karena di sini yang terpenting adalah salah satunya adalah etika. Jadi ketika nanti kalau kalian lulus dari SMA, itu kemungkinan besar tidak akan ditanya, Bu, perang Diponegoro itu mulai tahun berapa? Tidak. Tetapi bagaimana karakter yang kalian bentuk di sekolah ini mampu kamu bawa untuk terjun ke masyarakat, bersosialisasi di masyarakat. Begitu. Jadi tidak hanya akademis saja. Jadi kami para guru juga tidak menuntut, wah semuanya harus pintar. Tidak. Karena apa anak-anak? Kami menyadari bahwa setiap anak memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing. Mungkin si A memiliki kelebihan di bidang akademis,
Mungkin si B memiliki kelebihan di bidang ekstra yang lainnya, itu tidak masalah. Tetapi yang terpenting adalah ketika proses belajar, tugas yang ada harus diikuti dan harus dikerjakan. Bu, kalau saya tidak bisa mengerjakan tugas karena tidak memahami materi, bagaimana? Usaha dulu. Karena memang ini sering terjadi selama pembelajaran daring. Usaha dulu, kamu kerjakan sebisanya. Nanti jika ada kesempatan untuk tatap muka, itu bisa ditanyakan ke guru terkait. Jadi jika ada permasalahan di materi, itu bisa kalian tulis dulu di buku. Kemudian jika ada permasalahan, itu bisa ditanyakan ke guru terkait. Anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang bisa Bu Olga sampaikan. Insya Allah kita mari berdoa bersama bahwa pandemi ini akan segera berakhir atau setidaknya reda, sehingga kita bisa bertatap muka langsung di kelas, kita bisa berkomunikasi dua arah di kelas, kita bisa menyusun kontrak belajar bersama, sehingga ini akan memudahkan saya dan kalian, baik saya sebagai wali kelas, dalam memahami karakter masing-masing siswa. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bu Olga sampaikan. Bila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa japri Bu Olga melalui WA, karena kemarin saya juga sudah dimasukkan ke dalam WA group. Saya akhiri, wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.